Tim terpadu pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pembayaran dana kerohiman pada penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 Kalikawe Sayung tahap 2. Kegiatan itu berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak pada Selasa 27 Agustus 2024. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengikuti update informasi pembangunan di setiap harinya. Proyek pembangunan Tol Semarang-Demak perlahan-lahan terus dikebut. Tak hanya di sisi infrastruktur yang kini terus dilakukan kontraktor, tapi juga kesiapan lahan dan pembebasan lahan yang bakal terkena pembangunan tersebut. Kepastian ini terlihat dalam acara pemberian dana kerohiman tahap 2 guna penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 yang terletak di Desa Sriwulan, Desa Bedono, dan Desa Purwosari pada Selasa 27 Agustus 2024. Pada acara yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Sayung ini, ada 103 bidang tanah yang dibebaskan dengan jumlah total dana kerohiman sebesar Rp45.714.110. Dari dana tersebut, nilai tertinggi UGR yang didapat Rp5.406.557.100 atas nama Tan Hendro Sutanto, warga Semarang. Sedangkan di Kabupaten Demak dengan nilai tertinggi penerima dana kerohiman atas nama Purwono Widodo sebesar Rp2.591.722.440. Sebelumnya, proyek Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 masih menyisakan kendala pembebasan lahan. Masyarakat pemilik lahan banyak yang menolak lahan mereka dibeli karena merasa nilai ganti rugi belum sesuai. Project Manager Toll Road Development Semarang-Demak 1A Adi Setiawan mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk masalah pembebasan lahan dan ganti rugi. Kontraktor sendirian tak sanggup karena masyarakat sulit diajak mediasi. Padahal jika sudah siap, pengerjaan proyek bisa dilanjutkan dan dikebut. Secepatnya di tahun 2024 ini, Adi pun memastikan kontraktor pelaksana berusaha agar lahan milik masyarakat terkena proyek seluruhnya dapat dibebaskan agar Tol Semarang-Demak tidak mundur dari target. Sulitnya proses dihadapi kontraktor, masyarakat pemilik lahan karena meminta nilai ganti rugi tinggi, sehingga belum menemukan kata sepakat antara pihak-pihak di dalam pembebasan lahan. Namun, dengan mediasi pemerintah daerah diharapkan bisa membantu agar proses cepat selesai. Pelaksana harian Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Eni Lestari mewakili pejabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana menyampaikan, keberadaan jalan tol diharapkan bisa mengurangi banjir. Salah satu penerima dana kerohiman asal Desa Purwosari Sayung, Mas Ud, berterima kasih karena diberi dana kerohiman. Rencananya dana yang diterima sekitar 400 juta itu sebagian akan dimanfaatkan untuk ibadah umroh. Penerima dana kerohiman lainnya, Sukawi Sutarip, menilai dana kerohiman cukup menguntungkan masyarakat, mengingat lahan milik warga memang dibutuhkan pemerintah untuk pembangunan yang akan berdampak pada masyarakat luas, dalam hal ini adalah jalan tol. Ia berharap Jalan Tol Semarang-Demak akan segera terrealisasi seluruhnya. Biar jalan tidak macet atau arus lalu lintas bisa lancar dan membuat banyak pihak diuntungkan. Penerima dana kerohiman lain, Fauzi, menyampaikan kalau lahannya yang kena proyek jalan tol seluas 5.000 meter persegi, saat ini lahan dimanfaatkan untuk usaha tambak.
Fauzi juga terlihat menyodorkan sertifikat tanah yang telah rusak akibat dimakan rayap kepada petugas. Selama proses pencairan dana kerohiman berlangsung, namun petugas bersedia mencairkan dana kerohiman tersebut. Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah Arif Jatmiko mengingatkan kepada penerima dana kerohiman agar memanfaatkan dana secara bijak dan tidak menggunakan uangnya untuk kebutuhan konsumtif semata. Nantinya diharapkan mereka akan lebih produktif atau memanfaatkannya untuk modal unit usaha lain agar mandiri ke depannya. Yang penting dana kerohiman tidak habis hanya untuk konsumtif saja. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.